Jumpa lagi sahabat Alkitab Katolik. Terima kasih sudah hadir kembali di channel ini, tempat kita bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat seorang santo besar dalam gereja Katolik, Santo Antonius dari Padua. Sosok yang dikenal sebagai pelindung barang yang hilang. Namun lebih dari itu, ia adalah seorang pewarta Injil yang penuh kasih dan bijaksana. Mari kita dengarkan riwayat hidupnya. Santo Antonius lahir pada tanggal 15 Agustus 1195 di Lisboa, Portugal, dalam sebuah keluarga bangsawan yang saleh. Nama baptisnya adalah Fernando Martins de Bulhoas. Sejak kecil, Fernando sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada kehidupan rohani. Ia dibesarkan di lingkungan yang memberikan pendidikan Kristiani yang sangat kuat. Pada usia 15 tahun, Fernando bergabung dengan Ordo Kanonik Reguler Santo Agustinus, meninggalkan kenyamanan hidup duniawi untuk mengejar hidup doa dan pelayanan. Selama hampir 10 tahun, ia mendalami kitab suci, teologi, dan filsafat dengan semangat yang sangat luar biasa. Namun di tengah masa studinya, ia mulai merasakan panggilan yang lebih dalam, panggilan untuk pergi mewartakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Titik balik dalam hidupnya terjadi saat ia menyaksikan arak-arakan jenazah 5 misionaris Fransiskan yang menjadi martir di Maroko. Mereka telah memberikan hidupnya demi memberitakan Kristus. Hatinya terguncang. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Ordo Agustinus dan bergabung dengan Ordo Saudara Dina atau Fransiskan dan mengambil nama baru Antonius. Dengan semangat besar, Antonius berniat pergi ke Maroko untuk mewartakan Injil. Namun rencana Tuhan berbeda. Di tengah perjalanan, ia jatuh sakit parah dan harus kembali ke Eropa. Kapalnya terdampar di Sisilia, Italia. Di sanalah awal mula ia menetap dan melanjutkan hidup sebagai Fransiskan sejati. Dalam kesederhanaan, doa, dan pelayanan. Kemampuan berbicaranya sangat-sangat luar biasa. Ia dikenal sebagai pengkhotbah besar pada zamannya. Orang-orang dari berbagai kalangan datang untuk mendengarkan dia. Bahkan para uskup dan bangsawan pun duduk di antara umat biasa. Dalam salah satu peristiwa, disebutkan bahwa lebih dari 30.000 orang hadir dalam satu misa di mana ia berkhotbah. Dan banyak orang bertobat karena khotbahnya yang penuh kasih, tegas, dan berlandaskan kitab suci. Selain itu, Santo Antonius juga dikenal sebagai guru teologi pertama dalam Ordo Fransiskan yang ditunjuk langsung oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Ia mengajarkan teologi kepada para saudara muda Fransiskan, namun tetap hidup dalam semangat kerendahan hati dan pelayanan. Antonius sangat peduli terhadap orang miskin, tertindas, dan mereka yang terlupakan. Ia juga melawan ajaran-ajaran sesat yang meracuni iman umat. Tidak dengan kemarahan, tetapi dengan pengajaran yang bijak, penuh cinta, dan didasarkan pada kebenaran Injil. Banyak kisah mujizat mengiringi hidupnya. Bahkan setelah wafatnya, banyak mujizat masih terjadi melalui perantaraan doanya. Santo Antonius wafat pada usia yang sangat muda, yaitu 36 tahun pada tanggal 13 Juni 1231 di Arsela, dekat Padua, Italia. Sahabat Alkitab Katolik, dari kisah hidup Santo Antonius, kita belajar bahwa kekudusan bukan soal umur panjang atau hidup spektakuler, tetapi soal kesetiaan pada sabda Tuhan
kerendahan hati, dan pelayanan penuh cinta kepada sesama manusia. Dalam masyarakat modern yang cenderung materialistik dan penuh pencarian egois, Santo Antonius hadir sebagai teladan pencari kebenaran sejati. Ia tidak puas hanya dengan tahu teori iman. Ia ingin mewartakannya, menghidupinya, dan membagikannya, terutama kepada mereka yang paling kecil dan terlupakan. Kita juga belajar dari kerendahan hatinya. Meskipun ia seorang orator dan pengajar yang luar biasa, ia tidak mengejar pujian. Bahkan dalam banyak kesempatan, ia hanya ingin menjadi pelayan kecil dalam ladang Tuhan. Pesannya sangat jelas bagi kita. Jangan hanya menyimpan iman untuk diri sendiri, tetapi pergi dan wartakan. Jangan menyerah ketika gagal atau sakit. Tuhan bisa memakai jalan yang tidak kita duga. Jangan takut kehilangan barang, waktu, bahkan kesempatan. Sebab yang paling penting adalah jangan kehilangan iman dan kasih kepada Tuhan. Banyak orang mengenalnya sebagai pelindung barang yang hilang. Namun Santo Antonius sesungguhnya adalah pelindung jiwa-jiwa yang kehilangan arah dan ingin kembali kepada Tuhan. Maka jika hari ini engkau merasa kehilangan damai, kehilangan harapan, atau bahkan kehilangan iman, mintalah bantuan doanya. Seperti ia membantu ribuan orang di zamannya, ia pasti tidak akan meninggalkan engkau yang berseru dengan setulus hati. Sahabat Alkitab Katolik yang terkasih, mari kita berdiam diri sejenak. Kita berdoa bersama dengan Santo Antonius Padua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Antonius yang penuh cinta akan Yesus dan sabdanya, yang tak kenal mencari jiwa-jiwa yang tersesat, bantulah kami menemukan kembali yang hilang dalam hidup kami, baik itu damai, iman, pengharapan, atau kasih sejati. Doakanlah kami agar hidup kami dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan dan semangat untuk melayani sesama. Semoga melalui teladan-Mu, kami semakin dekat kepada Kristus. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Alkitab Katolik yang terkasih, semoga kisah hidup Santo Antonius dari Padua memberi kita semangat baru dalam mencari Tuhan dan melayani sesama. Jika video ini menjadi berkat untuk sahabat, silakan klik tombol like, bagikan kepada keluarga dan teman-teman, serta tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang dalam pelayanan firman Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.